Ini tentang sistem pendidikan nasional kita ini supaya bisa lebih baik. Saya kira kita harus kembali pada fondasi yang dibutuhkan oleh negara ini untuk melakukan perubahan pendidikan. Satu, kita harus ulangi lagi, harus review semua kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan. Dari mulai perguruan tinggi sampai dengan pendidikan dasar dan menengah. Kalau kita melakukan review kurikulum itu, maka akan berimplikasi pada misalkan seberapa besar sebetulnya bidang studi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ini. Jangan semuanya mau diajarkan dan semuanya nggak dapat apa-apa. Iya. Satu, ini implikasinya nanti bisa men-shortcut anggaran, lebih simple, lebih efisien. Ini nggak pernah dilakukan. Satu. Yang kedua, struktur anggarannya dibenarkan. Iya kan? Misalkan kalau saya sih stop tuh dana BOS. Nggak efektif. Saya membuat riset soal dana BOS itu ke beberapa sekolah. Itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Makanya banyak yang ketangkep ya. Itu dia. Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup, itu ya Kemendikbud. Karena sekolah jumlahnya ratusan ribu. Dan semua itu adalah kongkolingkong antara misalkan dinas, pengawas, kepala sekolah. Ini jadi korban ini. Kalau ini nggak selesai, nggak ada pendidikan karakter. Karena semua orang saling bohong ini di sekolah. Ini harus dibenahi nih. Struktur anggaran harus dibenahi. Review kurikulum harus dilakukan. Setelah itu baru kita desain, ya kan, dengan baik. Infrastrukturnya seperti apa? Perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak kelihatan di RUU Siktiknas. Terutama dua hal yang menurut saya itu penting sekali itu. Perubahan struktur anggaran. Karena kalau anggaran tidak berubah, apapun nomenklatur yang digunakan oleh siapapun menterinya, nggak pernah akan berubah. Karena guru, kepala sekolah, di sekolah itu yang mereka ributkan itu soal honor. Nggak pernah ribut soal siswa. Kualitas. Iya, nggak ada soal kualitas itu. Pokoknya dia bilang ini nanti ke sana ada, ongkosnya nggak ke sini. Itu guru otaknya begitu. Bahkan yang lebih parah lagi merancang acara-acara supaya bisa keluar wisata kemana-mana. Iya, ya kan? Sudah ada anggarannya, tapi murid juga akhirnya kan harus mengeluarkan biaya kan? Betul. Jadi itulah saya bilang banyak yang harus. Makanya kalau saya dalam skala kecil ya, biar nggak frustasi, karena saya kalau ngelihat kayak gini kan frustasi sekali. Negara nggak bisa mengubah itu. Akhirnya yang saya lakukan ya udahlah di tingkat sekolah. Setidaknya sekolah yang saya desain, yang saya bina itu melakukan hal yang betul. Dari aspek apa? Teachers capacity building saya lakukan terus, ya kan? Sistem anggaran itu saya kelola dengan transparan dan terbuka.